saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bahwa kita bisa berkumpul kembali di kebaktian kita minggu ini. Tema hari ini adalah manusia tidak mengetahui masa depannya, yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus Kurniawan. Sebelum kita masuki kebaktian kita, mari kita saat teduh sejenak. Saya akan membacakan dari Mazmur 100 ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Ya Bapa kami, Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini, Engkau memberikan kami suatu anugerah untuk dapat datang kembali, memuji-Mu bersama-sama, menyembah-Mu, bersiap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan segala hati kami ya Tuhan, segala problema kami ya Tuhan, kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan. Jauhilah dari kami segala godaan yang mungkin menghalangi kami untuk mengikuti kebaktian hari ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau menyembuhkan kami ya Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang menderita, Tuhan yang hibur. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang bertahta di dalam kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah kemuliaan-Mu nyata melalui kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita pujikan lagi, hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya Amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Baiklah, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui dosa kita. Saya akan membacakan dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bila ini mendasari doa pengakuan dosa kita, dan mari kita naikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Saat ini kami ingin mengakui segala dosa kami, segala yang tampak, segala yang terdengar, maupun segala yang ada dalam hati kami ya Tuhan, yang telah kami lakukan, kami pikirkan, semua yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Juga pada saat kami tidak melakukan perintah-Mu, kami telah berdosa padamu ya Tuhan. Saat ini kami memberikannya semuanya, meletakkannya di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Inilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Sucikanlah kami, kuduskanlah kami ya Tuhan. Bayarkan kami untuk tetap menjadi anak-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa, pengampunan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Biarlah itu membuat kami belajar, bukan untuk terus berdosa, tapi untuk mengetahui betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, dan kami berhenti untuk berbuat dosa lagi. Doa pengakuan dosa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai refleksi doa pengakuan dosa, kita akan menyanyikan pujian Bagaimana Aku Tak Cinta Dia. Bagaimana kita tidak mencintai Yesus saat Dia meninggalkan mulianya. Dia datang menderita, menanggung segala dosa dan
dan hina karena kita. Ajaiblah cintanya. Yesus Kristus tinggalkan mulia, datang menderita, ia tanggung segala dosa dan hina. Ajaiblah cintanya, demikian dia cintaku, cinta padaku. Dapatkah ku tak cinta pada Tuhanku? Ku tak layak terima anugerahnya yang ajaib dan besar. Ia derita sengsara gantikanku, menebus dosaku. Demikian dia cintaku, cinta padaku. Dapatkah ku tak cinta pada Tuhanku? Kasih dan indahnya penebusku tiada taranya. Kini ku nampak juru selamatku, ajaib penebusku. Kasih dan indahnya penebusku tiada taranya. Kini ku nampak juru selamatku, ajaib penebusku. Demikian dia cintaku, cinta padaku. Dapatkah ku tak cinta pada Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak cinta pada Tuhan atas segala yang telah dilakukannya bagi kita. Saat ini kita akan membacakan Mazmur. Mazmur kita minggu ini diambil dari Mazmur 143 ayat pertama sampai keempat. Judul dari Mazmur ini adalah doa minta pertolongan dan pengajaran. Mari kita bacakan bersama-sama. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berikanlah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencapakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertekun dalam tubuhku. Dalam Mazmur ini dengan jelas dikatakan, saat musuh-musuh mengejar kita, bahkan saat kita saat terendah dari hidup kita, mintalah pertolongan pada Tuhan. Yang pasti saat Tuhan berperkara dengan kita, kita tidak akan tahan. Tapi jika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah segala kesesakan, sakit penyakit, ataupun masalah yang kita alami. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Hari ini ada 3 pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pemulihan akibat bencana alam. Kita tahu ada bencana alam di tanah longsor di Sumedang, ada banjir bandang di Kalimantan Selatan, ada gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Begitu banyak korban, begitu banyak yang apalagi di masa pandemi ini. Jadi kesusahannya berlipat ganda. Tapi biarlah melalui pemerintah pusat dan daerah, Tuhan mengulurkan tangannya. Melalui orang-orang terbeban, Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantu mereka yang terkena bencana. Kita mau berdoa juga buat pasien COVID. Kita tahu bahwa hari ini sudah tembus 1 juta di Indonesia. Biarlah mereka yang terkena COVID, kita berdoa untuk kesembuhan mereka. Dan tapi juga kita berdoa buat masyarakat untuk tetap mempunyai mental yang tidak acuh, bukan tidak, mental yang mau peduli terhadap sesama, mau menjaga protokol supaya pandemi ini tidak berlangsung lebih lama lagi.
Dan kita juga berdoa yang ketiga untuk kerancangan pembangunan Gereja Kristen Badu Hidup. Mari kita buka suara, kita doa syafaat bersama-sama. Ya Tuhan, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Untuk yang pertama kami ingin berdoa Tuhan buat korban bencana alam yang terjadi di Indonesia beberapa hari, beberapa minggu kebelakang ini ya Tuhan. Kau yang tahu apa kebutuhan mereka, Kau yang tahu pertolongan yang dibutuhkan oleh mereka ya Tuhan. Kau pimpin pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan memberikan pertolongan. Kau juga pimpin mereka yang terbeban ya Tuhan, supaya bantuan bisa tepat pada sasaran. Mereka yang menderita bisa diringankan bebannya ya Tuhan. Mereka bisa kembali hidup normal seperti biasanya. Mereka yang kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, Tuhan yang bantu menyediakan tempat berteduh, dan Tuhan yang bantu juga Tuhan untuk masa depan mereka ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, yang kedua kami ingin berdoa untuk keadaan COVID yang ada di Indonesia. Per hari ini itu 1 juta Tuhan yang terjangkit COVID di Indonesia. Kami mohon ya Tuhan belas kasihan-Mu. Sentuh ya Tuhan mereka yang menderita ini. Mereka yang menderita penyakit ini, Tuhan yang bantu. Tuhan yang penuhi dengan rumah sakit, dengan alat-alat medis yang bisa membantu mereka yang terjangkit penyakit ini ya Tuhan. Supaya mereka bisa kembali sembuh, pulih seperti sedia kala. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat kami yang tidak terkena COVID ya Tuhan. Biar kami bisa peduli juga ya Tuhan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami mau peduli terhadap sesama kami. Kami tidak sesuka hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu pandemi ini belum selesai. Pandemi ini masih perlu Tuhan bagi kami untuk menjaga semuanya. Menjaga kebersihan, menjaga jarak di antara kami, menjaga supaya tidak ikut dalam keramaian. Dan juga Tuhan, pada saat vaksin diberikan, jangan biarkan mereka yang sudah menerima vaksin untuk hidup dengan semena-mena juga ya Tuhan. Inginkan mereka untuk menjadi contoh ya Tuhan, dan menjauhi juga segala sumber penyakit. Untuk pokok doa sahabat yang terakhir ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pembangunan gereja. Kami sebelumnya ingin berterima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Gereja kami telah bisa diproses untuk dalam pembangunan. Dalam penantian kami, biarlah ya Tuhan, izinkan kami juga untuk dibangun rohani kami seiring dengan pembangunan gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mencukupi semuanya, kebutuhan dana, mandor yang akan membangun, kemudian kebutuhan orang-orang yang akan membantu pembangunan ini ya Tuhan. Engkau yang pakai, Engkau yang jaga kesehatan mereka, Engkau jaga kekuatan, Engkau jaga keluarga mereka, biar mereka bisa fokus sepenuhnya dalam pembangunan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa syafaat ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian seperti perempuan Samaria.
Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Kehicauanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkan hatiku. Inilah cawanku bagi Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan pada Pendeta Markus Kurniawan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saya berharap kita semuanya dalam keseharian kita bisa dengan taat mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena saudara jangan lupa bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah dan alat di tangan Tuhan. Dan di dalam surat Roma pasal 13 mengatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu saudara dengan menaati anjuran pemerintah untuk tetap dengan protokol kesehatan, saudara dan saya sedang melakukan firman Tuhan. Saudara ya, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mulai, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saya ajak kita semuanya untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya ada rancangan, ada kehendak Tuhan yang baik di balik semua yang kami alami. Dan kami percaya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami. Dan pada pagi hari ini, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kami percaya juga bahwa firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah waktu penyampaian firman Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, bersama-sama menyerahkan diri ke hadapan Tuhan dan mohon pimpinan daripada Rohul Kudus. Terima kasih Bapa, dengan doa kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengantar kita semuanya untuk pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, kita akan baca 2 ayat, nanti pasal ke-8 juga kita akan membacakan beberapa ayat. Saudara bisa buka di tempat masing-masing. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Pengkhotbah pasal 7 ayat ke-13 dan ke-14 di sana dikatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kemudian saya akan membacakan dari pasal yang ke-8, kita membaca dari pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17, demikian ada tertulis, oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum, dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat, dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Allah. Saudara, tema kita hari ini adalah bahwa manusia tidak bisa mengetahui masa depannya. Saudara, kita masih sama-sama ingat bahwa awal tahun yang lalu, 2020, sekitar awal bulan Maret begitu, ya, saudara, Indonesia mencatatkan kasus pertama COVID-19. Bulan Maret. Ya, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, saudara, awal Maret. Ketika itu Presiden menyampaikan hal tersebut di istana. Saudara, sejak hari itu hingga saat ini, pandemi COVID di Indonesia belum dapat diatasi. Tadi liturgis mengatakan sudah mencapai 1 juta. Saudara mungkin berpikir, ya 1 juta kasus mah kecil. Wong Indonesia masyarakatnya 220 juta. Saudara, 1 juta kasus jangan dianggap sepele. Oleh karena kasus ini ada rentetannya. COVID-19 bukan soal kesehatan semata-mata, saudara-saudara. Tetapi COVID-19 juga berimbas kepada misalnya perekonomian yang memburuk. Ya, berapa banyak perusahaan menjadi kolaps, pabrik menjadi tutup, industri dan sebagainya. Dan sehingga hari ini ada pembatasan kegiatan masyarakat. Saudara, ini dampak yang paling terasa, saudara-saudara. Dan kemudian yang lain, hingga hari ini pun para siswa-siswi sekolahnya pakai Zoom. Iya toh? Demikian juga kita ibadah pakai online. Ya, sesuatu yang di awal pandemi banyak gereja tergagap-gagap. Banyak hamba-hamba Tuhan yang kebingungan, mesti ngapain? Ini mesti seperti apa bagusnya merancang ibadah yang model online ini, saudara. Tapi setelah berlangsung beberapa bulan hingga hari ini, tampaknya terbiasa, ya. Tampaknya terbiasa, kita sudah seperti ini online. Mungkin nanti setelah vaksinasi yang diprediksi sekitar 1 tahun, artinya mungkin saja nanti 2022, baru keadaan normal kembali seperti 2020 awal, begitu. Saudara, kita akan sudah terpola. Mungkin ketika itu kita akan merasa gak biasa lagi datang ke gereja seperti ngumpul gitu, saudara. Barangkali ya, saudara, ya seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, baru saja tadi di awal 2020, ya kita bicara, sudah digempur oleh COVID-19 dengan berbagai imbasnya tadi. Lah, baru beberapa hari tahun 2021 ini, kita bersama dikejutkan oleh runtutan peristiwa demi peristiwa, saudara-saudara. Ya, jatuhnya Sriwijaya Air, saudara, ya 62 orang meninggal. Apalagi Sumedang tadi sudah disebut, ya. Belum lagi gempa bumi di Sulawesi, ya. Kemudian ada lagi banjir tadi juga sudah didoakan di Kalimantan. Kemudian erupsi Gunung Merapi. Wah, saudara-saudara, kok kayaknya masuk 2021 ini kok suram sekali, ya. COVID belum selesai, ekonomi belum pulih. Kita masih sangat luas pada tingkat tinggi. Epidemiolog, ahli epidemi, mengatakan Indonesia itu kurvanya bahkan belum naik. Masih di bawah lembah. Belum sampai puncak. Saudara bayangkan, belum sampai puncak sudah 1 juta. Apalagi sampai puncak nanti, saudara. Wah, saudara, semoga tidak terjadi. Ya. Saudara-saudara, rentetan semua itu jangan Anda berpikir, ya itu akan terjadi di luar Jakarta. Ya di Kalimantan, ya kalau pesawat jatuh ya juga tidak di Jakarta. Oh, saudara-saudara, siapa bilang Jakarta itu kebal terhadap bencana? Tidak. Saudara, saya tidak menakut-nakuti kita semuanya. Tetapi kita harus sadar, kita harus aware sekali bahwa Jakarta ini pun berpotensi terkena gempa bumi yang dahsyat. Karena gerakan lempeng itu, ya, itu bisa sangat
mempengaruhi Jakarta, saudara-saudara. Anda bisa googling, Anda bisa cari ke sana ke sini, bahwa Jakarta itu pun rawan terhadap bencana, saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi saya tidak menakut-nakuti. Ya, saya hanya mengatakan apa yang kita tahu sama tahu. Semua bencana, semua peristiwa tersebut. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kemudian kita juga masih mungkin ada salah satu yang mengikuti bahwa di awal tahun atau dulu menjelang awal tahun ya, di akhir tahun dan menjelang awal tahun atau persis awal tahun, itu ada orang-orang yang selalu diundang untuk bicara meramal. Ya, meramal. Ya. Entah pakai kartu, entah pakai apapun. Meramal tentang tahun ini. Ya, demikian juga tahun ini ada sosok-sosok tertentu yang meramal, katanya dia meramalkan ada pesawat yang jatuh, lah tuh lihat Sriwijaya katanya, ya kan? Kemudian dia meramalkan ini dan itu dan sebagainya. Oh saudara-saudara, kenapa sih orang kok senang mendengar ramalannya? Tentu ada sebagian yang mengatakan itu tidak benar, tetapi sebagian malah senang dengan ramalan, saudara-saudara. Tidak terkecuali orang Kristen. Banyak orang Kristen yang senang ramalan, saudara-saudara. Ya, banyak orang Kristen yang mau mengetahui masa depan itu seperti apa, kemudian mulai meramal, saudara-saudara. Ya, biarpun sudah Kristen, tapi masih tetap percaya kepada ramalan. Ya, wah, saudara-saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, tadi yang kita baca dalam pengkhotbah jelas sekali dikatakan misalnya pada pasal yang ke-8, ya, bahwa saudara pasal ke-8 ayat 17, manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Saudara-saudara tidak akan bisa tahu masa depan itu persisnya seperti apa. Tidak bisa tahu, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, dikatakan tadi pasal ke-7 ayat 14. Ya. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Perhatikan, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi saudara tidak perlulah ya ke tukang-tukang ramal segala macam. Tidak perlu, saudara. Nah, saudara, kemudian lantas mulai muncul dong pertanyaan di benak kita, ya. Saya tidak tahu masa depan saya seperti apa persisnya. Saya tidak tahu. Sama, saudara. Tentu mereka yang mengalami musibah, mengalami gempa bumi, kecelakaan dan sebagainya, tidak pernah tahu. Gak pernah ada yang punya rencana, bukan? Masa ada yang mau merencanakan bisa kena musibah? Gak akan ada orang merencanakan kena musibah, tidak ada. Ya, tetapi dengan terjadinya musibah itu, semua rencana-rencana yang indah yang baik, semuanya terbalik, semuanya tiba-tiba berantakan, saudara-saudara. Ya, nah saudara, adalah lumrah memang. Kalau sebagai manusia kita tuh kadang-kadang ya penasaran masa depan tuh seperti apa sih? Begitu saudara-saudara ya. Sekalipun tadi firman Tuhan mengatakan kita tidak akan mengetahui masa depannya. Nah, pada saat yang sama kita manusia ini penasaran, ingin mengetahui seperti apa sebetulnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari apa yang dikatakan kitab pengkhotbah ini, saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang orang salah paham dengan kitab pengkhotbah. Orang mengatakan bahwa kitab pengkhotbah ini kitab yang pesimis. Dan kemudian kitab pengkhotbah ini berisi ajaran yang fatalistik. Fatalistik artinya ya kita pasrah sajalah menerima apa kehendak Tuhan tanpa berbuat apa-apa. Ya, coba misalnya lihat tadi pasal yang ayat yang kita baca, pasal 7 ayat 13, pengkhotbah mengatakan di sana, perhatikanlah pekerjaan Allah
Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Dan mungkin dan dengan kalimat yang berbeda kita juga bisa mengatakan sebaliknya. Siapa yang bisa membengkokkan apa yang telah diluruskannya? Lah, tuh lihat kan, apa yang Tuhan sudah berikan yang begitu saja sudah. Tidak usahlah bikin apa-apa. Nah, ini sikap yang fatalistik, saudara-saudara. Ya, kemudian tadi saya katakan bahwa ada orang yang menginterpretasikan, menafsirkan bahwa kitab pengkhotbah ini yang adalah kitab yang pesimis. Karena banyaknya kata sia-sia. Wah, ya, segala sesuatu itu sia-sia. Yang mau menikah, pernikahan itu sia-sia. Anda usaha bisnis pun sia-sia. Waduh, jangan-jangan khotbah saya pun sia-sia. Ya, melayani Tuhan pun sia-sia. Saudara-saudara, apa iya begitu? Ini pertanyaan kita, ya. Apa iya begitu? Maksudnya kita pengkhotbah, saudara-saudara. Oh, ternyata enggak. Bukan itu maksudnya. Ya, seperti yang tadi kita misalnya melihat ayat 13. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh Allah? Saudara, di sini bukan mengajarkan sikap fatalistik. Tetapi pengkhotbah di sini dengan ayat ini ingin mengingatkan bahwa Allah adalah sosok yang berkuasa atas segalanya. Ya. Dia adalah sosok yang berkuasa. Makanya dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-14 dikatakan, pada hari mujur bergembiralah. Pada hari malam ingat katanya, ya, bahwa hari malam pun dijadikan oleh Allah. Allah tetap Allah yang eksis, yang hadir ketika hari malam. Allah adalah Allah yang tetap memberikan penghiburan, tetap berkarya ketika saudara dan saya diizinkan untuk mengalami kesusahan, saudara-saudara. Ya, nah, saudara, ini mengajarkan kita bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas segalanya, termasuk terhadap waktu. Baik waktu dalam pemahaman yang kita kenal kronologis maupun kairos, kesempatan, peristiwa. Allah adalah Allah yang menguasai itu. Nah, saudara, lantas kemudian perlu diberi catatan bahwa pemahaman bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas waktu dan peristiwa tidak lantas membawa kita pada sikap yang fatalistik. Dengan kata lain, menerima segala sesuatu sebagai takdir. Nah, kita sering dengar itu ya. Ya, takdir. Ya, kadang-kadang jengkel saya mendengarnya, saudara-saudara. Disuruh pakai masker, disuruh mengikuti protokol kesehatan, social distancing dan sebagainya. Tidak usah. Ya, kalau memang sudah takdirnya kena, mau gimana pun pasti kena. Kalau takdirnya nggak kena, ya nggak kena. Waduh, saudara-saudara cilaka. Ya, saudara-saudara, teman saya seorang pendeta di Papua, ya, saya tidak usah sebutkan persisnya di mana. Itu sharing sama saya. Ya, tetangga rumahnya ngomong begini, Pak Pendeta, ngapain pakai masker? Nyesek nafas. Memang nyesek, saudara, ya, pakai masker ya. Anda nyanyi seperti tadi, coba aja pakai masker, apalagi lari ya. Waduh, coba nge-gym pakai masker, aerobik pakai masker, wah bengek, saudara. Saudara, orang ini tetangganya ini bilang, ngapain Pak Pendeta pakai masker? Pak Pendeta tahu enggak, kata orang ini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan kena COVID, Pak. Saya pikir tetangganya lupa ya. Atau enggak membaca berita atau gimana. Berapa banyak sudah mbak-mbak Tuhan yang meninggal karena virus ini? Ya toh? Berapa banyak mbak-mbak Tuhan yang meninggal, umat Tuhan yang meninggal karena virus ini? Apa mereka nggak percaya Tuhan Yesus? Ya mereka percaya, tapi mereka juga meninggal. Saudara, ini pemahaman yang keliru. Bahwa kalau Allah berkuasa atas segalanya, lah maka kita tidak usah apa-apa. Ya toh, ya kita seadanya saja. Nah, saudara, ini sikap yang keliru sekali. Sekali lagi, saudara, ini bukan pengajaran dari pengkhotbah. Ya, pemahaman yang fatalistik menempatkan manusia sebagai sosok yang pasif.
Kan Allah aktif tadi ya. Allah aktif tuh, membengkokkan, meluruskan, dan semuanya. Ya kita pasif saja, ngikutin aja sudah. Ya, ngapain usaha menjaga kesehatan? Kalau Tuhan maunya kamu meninggal ya meninggal, maunya kamu sakit ya sakit. Nah, saudara-saudara, ini sekali lagi, ini paham yang bukan menurut Alkitab, saudara-saudara. Ya, nah, saudara-saudara, kenapa? Kok ini bukan menurut Alkitab? Lah iya. Karena pemahaman yang seperti tadi, pemahaman yang fatalistik, mau tidak mau, kita akan sampai pada kesimpulan begini. Kalau Allah adalah sebagai penyebab segala sesuatu, kan termasuk Allah adalah sebagai penyebab daripada kebaikan, ya. Nah, termasuk juga Allah sebagai penyebab daripada keburukan. Nah, kalau Allah juga adalah sebagai penyebab keburukan, maka termasuk dosa, bukan? Lah Allah sebagai penyebab dosa. Apa itu? Pengajaran Alkitab. Oh, Adam Hawa itu ya jatuh ke dalam dosa, ya karena Allah yang menyebabkan. Oh, Allah adalah penyebab segalanya kok. Wah, saudara-saudara, itu bukan pengajaran Alkitab, saudara-saudara. Ya, paham yang mengatakan, pandangan yang mengatakan bahwa Allah adalah dalang dari segala sesuatu, dan manusia itu hanyalah wayang, pasif semata-mata, atau boneka saja, saudara-saudara, pemahaman tersebut sekali lagi tidak sejalan dengan pemahaman penulis kitab Pengkhotbah. Saudara, jadi saya ingin mengatakan bahwa kitab Pengkhotbah ini tidak mengajarkan fatalistik. Kitab Pengkhotbah ini juga tidak bersifat pesimistik, sama sekali tidak. Nanti saya akan kasih tahu bukti-buktinya, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi pertanyaannya belum terjawab, ya, kalau saya dan saudara tidak memahami atau tidak mengetahui persisnya masa depan itu akan seperti apa, dan kemudian tadi dikatakan kita tidak boleh bersikap fatalistik, maka kita harus bikin apa dong? Kan begitu, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari ayat-ayat yang kita baca. Ayat ke-14 saya ulangi lagi tadi. Pada hari mujur bergembiralah, ya. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang kita bisa belajar pada pagi hari ini daripada bagian-bagian yang kita baca ini. Yang pertama, saudara, Allah menghendaki saudara dan saya untuk berpartisipasi, ya, untuk ikut serta terlibat dalam karya Tuhan. Saudara-saudara, jangan berpikir partisipasi itu berarti saudara dan saya bisa grecokin rancangan Allah, bisa merayu Allah dengan doa dan sebagainya. Bukan itu artinya, ya. Bukan itu artinya, saudara-saudara. Ya. Saudara dan saya bisa berpartisipasi dalam apa yang Tuhan rancangkan, saudara-saudara. Loh, bagaimana cara saya berpartisipasi ini? Ya, yaitu dengan cara menikmati pemberian Tuhan. Makanya tadi dikatakan, pada hari mujur bergembiralah. Ya, saudara bergembiralah ketika hari mujur. Waduh, di awal sudah kayaknya tadi kok suram, ya. 2020 di awal sudah Covid, 2021 di awal bencana. Waduh, suram. Oh, saya nggak percaya bahwa selalu suram. Enggak, saudara-saudara. Ya, tidak selalu suram. Coba perhatikan, ada nggak sih yang baik? Ada nggak sih yang positif? Ada, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada awal COVID-19 ini, ya, saudara-saudara, banyak orang ternyata kan awalnya kan bingung ya, saudara ya. Kemudian mulai nih kan webinar gitu ya. Webinar ya, pakai online, webinar di mana-mana. Apa sih temanya? Antara lain tema yang cukup diminati dan dicari adalah soal rumah tangga. Ya. Bagaimana
relasi orang tua anak, suami, istri, dan seterusnya. Lah kok bisa? Oh iya, karena ternyata itu selama ini adalah problem yang banyak terjadi di rumah tangga. Hanya diabaikan. Ya, tidak diperhatikan. Ya. Orang memendam itu. Relasi suami dan istri kurang baik. Tetapi kemudian suami dan istri ini, ya sudahlah, masing-masing sibuk sendiri dengan dunianya. Relasi anak dengan orang tua yang kurang baik sebetulnya terjadi. Tapi oleh karena anak sibuk sendiri, dia sekolah, dia kuliah, dia kerja, lah orang tua juga sibuk sendiri, ketemu cuma malam atau sesaat saja, setelah itu istirahat, tidur, komunikasi tidak berjalan. Tapi tahun demi tahun seperti itu. Ya, lah saudara-saudara, ketika COVID-19 ini, orang semua work from home, ya kan? Kerjanya dari rumah, learn from home, ya. Belajarnya dari rumah. Nah lo, 24 jam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Di rumah. Suami ketemu istri di rumah, 24 jam. Anak ketemu orang tua. Kakak ketemu adik, dan seterusnya, dan seterusnya. 24 jam. Wah, saudara-saudara, mulailah apa yang sebetulnya masalah, tetapi ditutup-tutupi, yaitu relasi tadi, mulailah terbongkar. Loh, saudara, saya mengatakan ini positif. Positif karena terbongkar. Tuhan ingin kasih tahu ada masalah dalam keluargamu. Ada masalah dengan relasimu. Ya, dengan cara ini ada. Nah, saudara, cari. Saya yakin kalau Anda dengan jujur melihat, oh saudara, kita akan tetap bisa bersyukur. Ya, benar apa yang dikatakan kitab Pengkhotbah. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingat bahwa hari malang pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Saudara, pada hari kemalangan pun ada Allah di situ. Saudara dan saya bisa menemukan karya Allah di sana, saudara-saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini cara kita berpartisipasi dalam karya Allah. Dalam pasal 9, kitab Pengkhotbah ayat yang ke-10, di sana dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, pasal 9, kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, ada buka dan baca. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Dengan kata lain, bahasa sehari-harinya gini, Pengkhotbah ingin mengatakan, mumpung masih hidup. Ya, mumpung masih hidup. Apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Ya, selama ada waktumu masih hidup di dunia ini. Mau kerjakan apa? Kerjakanlah. Nah, saudara, Allah menghendaki kita itu. Ya, Allah menghendaki kita menikmati pemberiannya. Baik hari malam, hari mujur, atau apapun, saudara. Jadi inilah cara kita mengisi. Ya, mengisi bahwa, oh Tuhan, saya tidak tahu masa depan saya seperti apa, persisnya itu seperti apa. Ya memang nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa tahu. Tetapi saudara dan saya tahu sekarang bahwa Allah menghendaki kita untuk berpartisipasi dalam karya Dia. Ya, nah, saudara-saudara, Allah mengizinkan kita menikmati apa yang Dia berikan. Tetapi saudara, saya harus beri catatan di sini. Menikmati apa yang Tuhan berikan, itu bukan kita lakukan dengan gairah yang hedonistik. Bukan kita lakukan dengan nafsu yang untuk memuaskan keinginan daging. Bukan. Tetapi dengan ucapan syukur dan kesadaran bahwa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Saudara dan saya menikmati keadaan ini semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan dengan nafsu yang untuk memuaskan keinginan daging atau gairah yang hedonistik, tidak sama sekali, saudara-saudara. Ya, ini hal yang pertama. Allah ingin saudara dan saya menikmati. Itu cara kita berpartisipasi.
Saudara, di awal tadi saya katakan bahwa kitab ini bukan kitab yang pesimistik, tetapi kitab yang optimistik. Dan saya katakan tadi saya janji bahwa saya akan kasih buktinya, ya. Cukup 2 ayat saja, jangan kelamaan. Ya, pasal 11 ayat yang keempat Anda baca di Alkitab masing-masing. Pasal 11 ayat keempat dikatakan begini, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Dan kemudian ayat yang ke-6, kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat ke-6 mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama baik. Oh, saudara-saudara, optimis. Ya, optimis sekali pasal 11 ayat keempat. Siapa senantiasa perhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa perhatikan awan tidak akan menuai. Apa artinya sih? Saudara, ini konteksnya masyarakat pertanian. Ya, saudara, kalau kita misalnya sekarang ini saya aplikasikan. Kalau kita selalu memperhatikan yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, ya, kita selalu perhatikan yang pesimis-pesimis. Saudara nggak akan kerjakan apa-apa. Mau usaha, belum usaha takut rugi. Ya. Mau pacaran, mau punya pacar, belum pacaran takut diputusin. Nah loh. Makanya di situ dibilang, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Betul, saudara-saudara. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ya, waduh, saudara-saudara, tepat sekali ini, saudara. Dan kemudian ayat yang ke-6 tadi, taburkan benihmu pagi-pagi. Wah, ini optimis. Orang yang semangat. Kalau orang yang pesimis, gak akan mau naburkan benihnya pagi-pagi hari. Molor dia, tidur dia. Ngapain? Ya, orang awannya mendung. Ya, ngapain? Keadaan lagi sulit, ngapain? Wais, tidur aja sudah. Oh, saudara-saudara, kita Pengkhotbah enggak. Pasal 11 ayat ke-6 mengatakan, taburkan benihmu pagi-pagi hari. Wah, kemudian dikatakan, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Nah, loh, disuruh lembur malahan. Ya, engkau tidak tahu apa ini, apa itu berhasil, atau dua-duanya sama baik. Optimis atau pesimis, saudara-saudara? Mengapa tidak dikatakan oleh kitab Pengkhotbah? Atau dua-duanya sama gagal? Enggak tuh. Ya, atau dua-duanya sama baik? Bukan sama gagal, enggak. Ini bukti bahwa kitab Pengkhotbah adalah optimis. Nah, saudara-saudara. Nah, saudara, ini cara kita berpartisipasi. Yuk nikmatin apa yang Tuhan kasih, ya kan? Ayo kita sama-sama optimis. Tetap lakukan pekerjaan Tuhan dalam kondisi apapun. Ya, tetap bangun kembali rumah tangga yang tadi udah sebenarnya ada masalah, berantakan, dan Tuhan bukakan. Yuk diberesin rumah tangganya sekarang. Ini kesempatan yang baik. Ya, saudara-saudara ya, optimis. Yang usaha mungkin karena pandemi COVID, ya, usahanya mulai lagi dari nol. Ayo, enggak apa-apa, kata kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 tadi. Taburkan benihmu, ayo, pagi-pagi hari. Ya, kamu nggak tahu mana yang akan berhasil. Jangan-jangan dua-duanya berhasil. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama, ya saudara, bahwa saudara dan saya bisa berpartisipasi dalam karya Allah, dalam rancangan Allah. Ya, Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian kita mengizinkan saudara dan saya bergembira dan menikmati dan berpartisipasi. Ya, optimisme tadi kita sudah katakan. Dan kemudian ada lagi satu lagi kita akan tambahkan, bahwa partisipasi yang Tuhan inginkan itu ada juga dalam bentuk kepekaan, saudara-saudara. Kepekaan, kepedulian. Saudara jangan gak mau peduli,
Karena dalam surat Roma pasal 12 ayat 15, Rasul Paulus mengingatkan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini cara kita berpartisipasi dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Ya, jangan tidak peka dong. Ya, lagi ada saudara-saudara, ada orang-orang yang sedang berduka karena meninggal keluarganya karena kecelakaan Sriwijaya. Ada orang yang lagi begitu sulit karena gempa bumi, banjir dan sebagainya. Yuk peka. Ya, ada orang-orang yang keluarganya begitu bersedih karena anggota keluarganya meninggal karena COVID. Ayo peka dong, peduli. Ya, jangan cuek. Orang Kristen tuh tidak boleh punya prinsip yang penting asal bukan saya. Puji Tuhan, yang penting bukan saya yang kena. Terus stop sampai situ. Tidak boleh. Memang kita betul, puji Tuhan, sampai hari ini kita masih sehat. Tetapi ada kelanjutannya. Saudara dan saya harus juga peduli terhadap orang lain. Yuk saudara yang punya usaha misalnya, kita kembangkan kepekaan, kepedulian kita. Jangan buat usaha yang sampai mengganggu orang lain, misalnya. Jangan membuat usaha yang sampai menimbulkan resiko orang terkena COVID atau kecelakaan kerja atau apapun. Saudara, ini cara kita berpartisipasi. Kalau saudara dan saya mengembangkan sikap yang tidak peduli, maka artinya sama dengan bahwa saudara dan saya menolak berpartisipasi. Ya, tapi kalau kita mau mengembangkan, kita peduli dengan keadaan sekitar kita, saudara dan saya sedang berpartisipasi. Ya, saudara, itu hal yang pertama. Dan kemudian hal yang kedua, nah, kalau tadi kita nggak tahu masa depan kita persisnya seperti apa yang akan terjadi. Jangankan ngomong akhir tahun 2021, ya, sebentar habis dengar khotbah apa yang terjadi? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Atas apa? Tadi kita sudah jawab. Kitab Pengkhotbah mengajarkan kita bisa berpartisipasi di dalam rancangan Tuhan itu. Ikut serta, nikmati kepedulian, optimisme, dan sebagainya tadi. Dan yang kedua, saudara-saudara, Anda dan saya oleh Tuhan diajar juga untuk selain berpartisipasi, mengantisipasi. Saudara dan saya diajar juga untuk mengantisipasi. Loh. Bagaimana saya mengantisipasi keadaan yang saya tidak tahu apa yang terjadi? Kok antisipasi? Lah justru karena tidak tahu perlu antisipasi. Kalau sudah tahu tidak perlu antisipasi. Ya, itu sudah pasti kok. Saudara ya. Tetapi saudara, karena kita tidak tahu, maka saudara dan saya harus mengantisipasi apa yang akan terjadi. Antisipasi itu beda dengan meramal. Beda. Ya, kalau meramal dia mau tahu persisnya apa atau apa yang akan terjadi. Kalau antisipasi nggak peduli apa yang akan terjadi nanti. Saya nggak tahu. Yang saya tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah dia berkuasa baik atas hari malam maupun hari yang mujur. Ya, dan yang saya tahu bahwa saya tidak bisa meluruskan apa yang dibengkokkan Tuhan ataupun membengkokkan apa yang diluruskan Tuhan. Itu saya tahu. Dan kemudian juga yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan jangan khawatir. Ya kan? Jangan khawatir hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari katanya. Lah artinya apa? Artinya ya sudah. Hari esok exactly-nya apa? Persisnya apa yang akan terjadi? Gak tahu, dan gak perlu cari tahu. Tetapi antisipasi. Yang saya tahu tadi, Tuhan berkuasa, dan Tuhan minta jangan khawatir, serahkan padaku, aku yang akan bertindak.
Lantas antisipasi kita apa? Antisipasi kita ya kita persiapkan diri kita, hati kita, iman kita, pemahaman kita, kerohanian kita persiapkan. Apapun nanti yang Tuhan izinkan terjadi, itu sudah bisa kita hadapi. Saudara, saya mau tanya, berapa banyak di antara kita yang sudah mengantisipasi, mempersiapkan, suami mempersiapkan istri kalau suami meninggal. Istri mempersiapkan suami, ya, bukan berarti nyumpain lo ya, enggak. Ya. Orang tua mempersiapkan anak kalau sewaktu-waktu orang tuanya tiba-tiba tidak ada. Berapa banyak di antara kita yang melakukan itu? Ya, kebanyakan orang tua kan membuat anaknya bergantung, dimanjakan oleh orang tua. Orang tua lantas dengan bangga bilang, "Enggak lah, kan namanya sayang sama anak, ya begitu harusnya." Dimanja. Enggak, saudara-saudara, enggak mesti manja. Saudara dan saya perlu mengantisipasi. Ya, coba antisipasi. Loh, apa yang diantisipasi? Misalnya, ada orang-orang yang dengan bijak menabung. Ya kan? Mengantisipasi, tabung. Tapi saudara perlu ingat, tabungan dalam bentuk uang ataupun harta material, itu memang perlu. Tetapi ada yang lebih perlu juga. Teladan. Ya, apa yang kita lakukan, yang anak-anak melihat, itu mereka akan rekam dan akan tiru. Nah, saudara-saudara, kalau orang yang mengantisipasi, begini, beresi relasi dengan pasangan, ya, jadilah teladan di dalam hidup, dalam keluarga, nanti dilihat oleh keluarga, oleh anak-anak, ya, oleh orang tua, orang sekitar. Nanti saudara, apa yang mereka lihat yang positif itu akan menjadi bekal bagi yang melihat. Yang melihat akan berpikir, kenapa dia bisa mengampuni seperti itu ya? Mengapa sudah disakiti tapi mama masih terima papa ya? Kenapa ya? Papa begitu sayang sama mama. Biarpun mama cerewet. Oh, anak belajar. Kenapa ya papa mama kok sayang banget sama Popo Akung ya? Dikit-dikit ingat Popo, ingat Akung. Itu kita memberi teladan. Itu untuk mengantisipasi nanti. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya, kita kemudian menjadi Akung dan Popo, dan anak-anak itu kemudian menjadi orang tua, mereka akan mengajarkan hal yang sama kepada anaknya. Dan mereka akan memperlakukan kita sebagaimana kita perlakukan orang tua kita dulu. Ini salah satu contoh mengantisipasi. Ya, saudara-saudara, banyak sekali yang saudara dan saya bisa lakukan. Tetapi dua hal ini perlu kita ingat. Satu, ya sekali lagi, sekalipun kita tidak tahu persisnya masa depan seperti apa, tetapi kita tahu Allah tetap berkuasa atas masa depan saudara dan saya. Kita diizinkan dua hal oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Yang pertama, Tuhan mengendaki kita untuk berpartisipasi. Ya, nikmati hidup dengan istri, dengan keluarga. Pandemi nikmati, saya nikmati kok. 24 jam dengan anak 2, dengan istri 1. Jangan dibalik loh ya. Kalau dibalik kan istri 2, anak 1 ya. Anakku 2, istriku 1. Nikmati 24 jam sehari. Ya, kapan lagi ngeliatin bocah-bocah itu? Ya, bocah-bocah. Udah mau naik SMA, saya tetap bilang bocah. Ya, karena di hadapan orang tua anak ya tetap anak ya, tetap disayang. Saya menikmati, saya mensyukuri. Ya, saya mau berpartisipasi, ikut serta dengan rancangan Tuhan yang kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Ya, tapi mari kita belajar itu, bersyukur. Itu juga cara bentuk kita berpartisipasi. Yang kedua, mengantisipasi. Ya, mengantisipasi. Kita tidak tahu masa depan seperti apa, tapi kita bisa mengantisipasinya. Caranya seperti bagaimana? Ya, tadi saya sudah kasihkan contohnya, misalnya ya, menjadi teladan bagi anak-anak, bagi sekitar ya. Coba mengantisipasi, rajinlah coba belajar baca Alkitab. Ayo ya. Baca Alkitab, doa. Jangan doa hanya mau minta aja, mau ada sesuatu baru doa.
Ya, pas happy-happy enggak ada doa. Saya pikir masa-masa 1 tahun COVID ini surga dibanjiri oleh doa-doa seluruh dunia paling rame. Ya, karena doa semua doa karena COVID. Coba COVID-nya hilang, doanya hilang. Enggak, saudara-saudara. Orang Kristen mengantisipasi masa depan, caranya gimana? Beresi relasi dengan Tuhan. Amin, saudara. Baca Alkitab, ya, berdoa, berserah diri kepada Tuhan, jadi teladan. Itu cara saudara dan saya mengantisipasi apa yang akan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah belajar 2 hal itu dari kitab pengkhotbah ini. Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami diingatkan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Oleh karena firman-Mu berkata bahwa kami ini mengharapkan kepadamu bukan hanya ketika kami hidup, tetapi ketika kami mati pun kami berharap penuh kepada Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Bapa, pada hari ini kami diingatkan, di tangan-Mu lah masa depan kami. Kami punya rancangan. Mungkin rancangan yang sudah dirancang sedemikian rupa berantakan dalam 1 tahun terakhir. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik dan kami diizinkan untuk berpartisipasi dalam rancangan itu. Dan rancangan yang Tuhan berikan kepada kami ingin berpartisipasi dan kami mengantisipasi rancangan yang mungkin kami tidak tahu apa Tuhan yang rancangan kepada kami seperti apa nanti. Kami tidak tahu apa rancangan Tuhan persisnya bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tapi kami tahu bahwa Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tapi kami tetap tidak bisa paham. Kalau bukan rancangan kecelakaan, mengapa ada banyak kecelakaan? Tuhan, firman-Mu berkata bahwa itu adalah bagian-Mu. Bagian kami adalah mengantisipasi apapun yang Tuhan rancangkan. Kami siap menerimanya. Kami tidak sanggup mengerjakan semua itu sendiri. Sama sekali kami tidak sanggup. Kami perlu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu menyanggupkan kami, menguatkan kami, mengkoreksi kami. Sehingga kami sanggup berperan serta, berpartisipasi dan mengantisipasi kehidupan ke depan. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, sekalipun mungkin dunia memasuki pesimisme, tetapi kami tetap optimis. Karena Engkau Allah yang menguasai masa depan kami. Dan Engkau Allah yang mengajarkan kami untuk terus bersikap yakin, optimis atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Markus yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Dan telah mengingatkan kita lagi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas segalanya. Kita tidak perlu takut di tengah ketidakpastian masa depan. Ada Tuhan yang menjaga kita dan kita mau memuji Tuhan juga senantiasa untuk penyertaannya. Mari sambil mengiringi persembahan, kita mau naikkan pujian, puji-hu.
Tuhan. Ini adalah berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin memberikannya pada Engkau. Engkau yang pimpin mereka yang akan mengolahnya persembahan ini di gereja ini ya Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan untuk mau dengan tanggung jawab yang tinggi untuk mengelolanya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, sama seperti tema kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Biarlah kita juga terus diingatkan melalui pujian berikutnya. Ku tahu siapa yang menguasai hari esok. Sebagai ratu penutup kita. Langit akan gelap, tapi Dia yang memelihara sertaku selamanya. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang memelihara sertaku selamanya. Mungkin ku berjalan lewati air dan api, tapi Dia berjalan dulu, darahnya melindungi. Banyak hal tak ku mengerti akan masa mendatang, tapi terang bagiku ini Tuhan yang pegang. Doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Markus. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Saudara, kita tidak tahu masa depan akan seperti apa persisnya. Tetapi yang kita tahu, Allah menguasainya. Oleh karena itu, baik sukacita, baik kenikmatan, baik kemujuran maupun kemalangan, duka cita, kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi. Apapun itu, Allah hadir dan Allah berkuasa. Oleh karena itu, mintalah kekuatan dan penghiburan kepadanya. Mari saudara, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Yesus Kristus dan persekutuan melalui Roh-Nya yang kudus menyertai Anda sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, dan selamat sumber berkat. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.